Kembali lagi di ruang server. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang materi pembelajaran simulasi dan komunikasi digital ya, tentang logika dan algoritma komputer. Di pertemuan yang kedua ini nanti kita akan membahas tentang bagan alir. Apa itu bagan alir? Bagan alir atau biasa disebut dengan flowchart itu adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Bagan alir tersusun dari berbagai simbol yang berbeda untuk mempresentasikan sebuah input, proses, maupun output yang berbeda. Nah, kalau kalian mau mempelajari tentang bagan alir atau flowchart, kalian harus mengetahui simbol-simbol dan kegunaannya. Nah, simbol yang pertama di sini ada simbol terminator. Dia digunakan untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Ya. Jadi ada terminator dengan label mulai atau start untuk menandai awal. Ada juga dengan label selesai atau end untuk menandai akhir flowchart. Yang kedua ada simbol proses. Ya, dia digunakan untuk menyatakan proses atau kegiatan atau pengolahan data yang dilakukan. Yang ketiga ada simbol subproses. Nah, subproses ini adalah proses atau kegiatan yang dapat dibuat menjadi bagian-bagian yang lebih detail. Kemudian yang keempat ada simbol keputusan atau decision yang digunakan untuk menandai suatu keputusan, ya, menandai pengambilan keputusan berdasarkan kondisi yang ada. Jadi nanti ada dua kondisi yang harus terpenuhi. Ya, apabila kondisinya benar atau keadaan benar, dan tidak apabila menghasilkan keadaan yang salah. Ada juga simbol data atau simbol input-output. Dia menyatakan data masukan dan juga data keluaran. Inputnya apa, outputnya apa. Kemudian ada simbol pangkalan data atau database yang digunakan untuk menunjukkan pemakaian database. Simbol tampilan atau display digunakan untuk menyatakan peralatan output. Misalnya layar televisi, monitor, dan lain-lain. Ada juga simbol persiapan atau preparation yang digunakan untuk mempresentasikan persiapan yang dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Simbol selanjutnya ada penunjuk alir atau flow direction yang digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dan menunjukkan arah aliran pada sebuah flowchart. Ada juga simbol konektor. Ada on-pack konektor yang digunakan untuk penghubung suatu langkah, ya, titik awalnya, dan juga off-pack konektor, ya, sebagai titik temu, ya, titik temu dari on-pack konektor tadi. Kemudian ada simbol dokumen yang digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari dokumen pada sebuah flowchart. Jadi menyatakan inputan yang berasal dari sebuah dokumen. Ada juga manual input. Simbol ini digunakan untuk memasukkan data secara manual. Jadi kalau inputannya itu berasal dari online keyboard, ya,
diketik secara manual. Simbol selanjutnya ada kartu atau card. Simbol ini digunakan untuk menyatakan input yang berasal dari kartu, atau dapat juga digunakan untuk menyatakan output yang ditulis ke dalam kartu. Nah, masih banyak lagi simbol yang terdapat atau yang digunakan dalam membuat bagan alir. Nah, tapi cukup sampai ini dulu kalian yang pelajari. Nah, dari simbol-simbol ini, ya, kalian nanti bisa membuat sebuah bagan alir. Nah, di pertemuan yang pertama ada algoritma membuat tumis toge tempe. Ada 9 algoritma di situ. Nah, dari algoritma tersebut, jika dibuat bagan alir, hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, flowchart dari algoritma membuat tumis toge tempe, ya, ada terminator yang menandai mulai dan juga selesai, ya, awalan dan akhiran sebuah flowchart. Ada preparation yang menunjukkan persiapan, ya. Kemudian ada proses, ya, menunjukkan kegiatan yang dilakukan. Nah, di sini juga ada decision atau keputusan yang menunjukkan dua kondisi yang berbeda, ya. Ada keadaan benar dan juga keadaan yang salah. Pada algoritma yang kedua, di sini ada algoritma menghitung luas persegi panjang. Nah, untuk menghitung luas persegi panjang, kita bisa menggunakan terminator, ya. Kemudian masukkan nilai panjang itu adalah input. Masukkan nilai lebar itu juga input. Untuk menghitung luas persegi panjang, kita menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Dia adalah sebuah proses. Dan hasilnya, tampilkan luas persegi panjang itu adalah output. Contoh yang ketiga itu adalah algoritma menghitung luas lingkaran. Ada menetapkan nilai pi. Di sini dia disimbolkan dengan preparation atau persiapan. Kemudian ada masukkan nilai jari-jari lingkaran. Dia sebagai inputan. Prosesnya adalah luas sama dengan pi kali r kuadrat. Dan juga outputnya adalah tampilkan luas lingkaran. Sampai di sini sudah jelas?